Pemirsa, kami akan ajak Anda langsung menuju ke ruang sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, di mana saat ini terlihat ketiga terdakwa, yaitu Kuat Ma'ruf, Barada Richard Eliezer, dan juga Ricky Rizal sudah memasuki ruangan untuk melaksanakan persidangan. Terlihat juga majelis hakim sudah memasuki ruang sidang. Ini artinya persidangan akan segera dimulai dengan agenda keterangan saksi silang, yang artinya nanti Kuat Ma'ruf dan juga Ricky Rizal akan bersaksi untuk Baradae, dan juga sebaliknya, yaitu Baradae akan menjadi saksi bagi Kuat Ma'ruf dan juga Ricky Rizal. Di mana tadi memang persidangan seharusnya dimulai pukul 9:30 waktu Indonesia Barat, namun kita sama-sama saksikan, pemirsa, bahwa dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sidang baru saja dimulai, dan juga saat ini tiga terdakwa sudah dihadirkan di ruang sidang untuk nanti juga akan menjadi saksi bagi satu sama lain. Kita akan lanjutkan dialog kami dengan Pak Arianto Sutadi. Pak Arianto masih bersama kami, Pak? Ya, masih, Mbak. Iya. Pak Arianto, kalau kita melihat ya mungkin persidangan kali ini sebelum kita lanjutkan dialog tadi mengenai sarung tangan itu ya Pak ya. Mungkin kita Ya. bisa menuju ke ruang sidang ini melihat persidangan hari ini begitu Pak, yang sedianya tidak dijadwalkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, namun menarik sekali untuk kita simak. Bagaimana kemudian nanti jalannya sidang ini? Apakah kemudian akan mungkin banyak begitu ya fakta-fakta baru yang terkuak, atau seperti apa Pak mungkin? Ya, saya senang ini ya karena ada perubahan ini ya. Karena tempo hari itu kan persidangan-persidangan yang lalu itu kan udah panjang bertele-tele, tapi itu kan hanya baru nyangkut-nyangkut pinggir-pinggirnya doang gitu kan. Belum sampai pada main event itu. Nah, kalau ini tiga orang ini kan tersangka ataupun dari saksi ini sudah menjadi saksi dan pelaku yang menyaksikan mulai dari saat perencanaan dulu di Magelang, kemudian perencanaan di Saguling, kemudian berangkatnya ke TKP, kejadian saat di TKP, sampai setelah itu gitu. Ini justru inilah yang menurut saya ya selama ini mestinya itu digali oleh Pak Hakim. Karena apa? Karena kejadian ini kan pembunuhan yang direncanakan. Kalau untuk perencanaan sudah cukuplah bukti-bukti awal itu ya, mulai marahnya sampai kemudian ada percakapan di Saguling, pertanyaan kepada Ricky Rizal berani menembak apa tidak, dan kemudian dan potongan tadi sidang yang sebelum ini kan Pak Sambo kan mengatakan itu CCTV rusak udah 3 minggu. Nah, karena CCTV rusak 3 minggu itu kan berarti tidak ada yang menyaksikan di TKP kan gitu kan. Nah, itu kita butuh saksi-saksi yang masih ada itu. Nah, ini tiga orang ini diantaranya yang ada di sana. Nah, disinilah nanti kita ini akan menggantikan CCTV yang hilang itu menurut saya gitu. Jadi ini nanti kesaksian ini akan sangat menarik, memberikan petunjuk apa yang sebetulnya terjadi saat itu yang selama ini masih debatable karena terjadi perbedaan keterangan sebelum ini ya, ketika ada hakim bertanya, apalagi juga keterangan daripada Kuat ataupun itu pembantu yang perempuan itu juga tidak meyakinkan mengenai yang di Magelang dulu apa. Nah, nanti dari sini mungkin akan bisa kelihatan dikonfrontir antara Eliezer dengan si Kuat kan. Kalau Yosua kan udah mati waktu itu. Nanti sini akan kelihatan bahwa apa yang terjadi di sana tuh apa. Tapi bagi saya untuk motif itu, apapun yang terjadi di Magelang itu menurut saya nggak penting banget lah. Yang penting sekali adalah kemarahan Pak Sambo itu disebabkan oleh laporan Ibu Putri yang melaporkan dilecehkan itu saja kan, gitu aja. Kalau untuk perencanaannya ya, tapi kalau untuk kejadiannya ini justru kita harapkan dari keterangan cross check ini seperti ini, konfrontasi ini akan bisa kita baca betul-betul apa yang terjadi di tempat itu, kejadian itu. Apakah yang nembak cuman Eliezer aja ataukah Pak Sambo juga ikut menembak? Tidak-tidaknya kan kalau seandainya Eliezer yang ngomong yang nembak dia, kan dia hanya nembak berapa kali, tapi tembakan berikutnya kan pada nggak ngerti. Kemarin kan selama ini kan pada nggak mau ngasih tahu, nggak tahu gitu. Tapi nanti bisa ditanya oleh hakim ini berapa kali mendengar tembakan. Nah, disinilah diuji dia harus ngomong apa adanya kan gitu. Nah Pak Arianto, akankah mereka berani begitu menyudutkan sang atasan Ferry Sambo yang notabene pada saat kejadian itu mereka artinya dibawa tekanan oleh Ferry Sambo sendiri? Dalam persidangan ini melihatnya seperti apa Pak?
Kalau kemarin-kemarin ya pada waktu pertama kali itu dulu ya diperiksa di polisi pertama kali, kemudian sebelum Densus meriksa itu dulu memang mereka pasti akan mendukung keterangan yang dididikkan oleh Pak Sambo lah dalam tanda petik ya. Tapi kalau kali ini karena udah sidang ya, apalagi dia didudukan di situ sebagai terdakwa dan sebagai saksi satu sama lain, maka saya kira tekanan dari Pak Sambo mungkin akan nggak ada lagi di sini. Karena ini kita harapkan mereka akan mencerita apa adanya. Karena toh Pak Sambo juga mengatakan kan bahwa saya bertanggung jawab lah untuk perbuatan ini gitu. Dan saya apalagi kemarin Pak Sambo ngomong mengenai obstruction of justice itu anak buah saya itu dia salah gitu. Yang salah saya gitu. Nah, ini apalagi ini yang tiga empat orang ini kan sama juga ini, terutama pada si Rizal kan gitu kan. Dia kan tadinya kan juga disuruh begitu, tapi sekarang udah skenario udah terkuak. Saya kira nanti Pak Sambo pun di dalam persidangan juga dia tidak akan berbelit-belit ya. Menurut saya sih mau cerita yang sesungguhnya. Sama juga dengan ini saksi ini kalau kemarin-kemarin dia masih dalam kegamangan ya, apakah dia ingin mempersedikit keterangan untuk memberatkan Pak Sambo. Kalau sampai sekarang ini saya kira akan harus dikonfrontir. Ya mudah-mudahan dia sadar gitu kan, dan dia akan menceritakan apa yang terlihat, didengar, yang dialami. Itu aja sebetulnya bagi mereka, itu kewajiban mereka cuma ngomong apa adanya di sini gitu. Oke, Pak, kalau misalnya kita melihat sendiri ya, ini dari fakta-fakta yang sudah muncul begitu ya, kemudian masih adakah begitu kuasa dari seorang FS terhadap mungkin para terdakwa ini begitu? Kalau pengaruh pasti ada ya, mungkin pengaruh pada mereka itu wibawanya itu pasti masih ada. Tetapi kalau untuk kesaksian ini, untuk kejelasan di dalam persidangan ini, saya kira mereka sudah tidak terpengaruh lagi kepada apa yang disuruh oleh Pak Sambo dulu. Karena kan dulu Pak Sambo waktu nyuruh itu kan dalam rangka untuk menghilangkan jejaknya dia. Tapi kemudian itu kan terungkap sudah. Jadi percuma dia kalau mempertahankan keterangan yang dulu-dulu, dan dia akan membahayakan mereka itu sendiri. Mereka harus cerita apa adanya. Entah itu memberatkan atau meringankan. Menurut saya ya, mereka tidak perlu berpikir gitu lagi karena apapun yang disampaikan, buktinya sudah cukup jelas kok. Pak Sambo itu membunuh dan merencanakan ketika mendengar marah itu, dan dia bertanggung jawab. Kan itu yang disampaikan oleh Pak Sambo. Jadi dia percuma kalau sekarang ini hanya untuk menutupi, misalkan ditutup-tutupi bahwa ini supaya meringankan Pak Sambo. Saya kira tidak ada artinya itu untuk untuk keterangan apapun yang disampaikan pada mereka, tidak ada artinya untuk meringankan atau membebaskan Pak Sambo dari jeratan pasal 338 atau 340 gitu. Oke, Pak, salah satu kuasa hukum dari para terdakwa di kuasa hukumnya Baradae juga mengatakan bahwa sarung tangan hitam ini sebagai bagian dari persiapan perampasan nyawa Brigadir J yang digunakan oleh Verdi Sambo begitu ya. Ini juga akan meringankan ataupun memberatkan hukuman Baradae maupun Verdi Sambo. Melihat ini seperti apa? Itu ya, penggunaan sarung tangan itu secara teoritis ya. Kalau dia pakai sarung tangan ketika dari Saguling atau turun dari mobil itu ya pakai sarung tangan, berarti bisa diduga ya. Bisa diduga dia memang sudah merencanakan. Pasti dia akan merencanakan mau megang senjata dan ditembakkan, dan supaya tidak ada sidik jari di senjata itu kan kira-kira gitu. Jadi di sini seakan-akan bisa diduga Pak Sambo itu sudah merencanakan menembak-nembak di dinding itu tuh sudah direncanakan dari Saguling itu, sehingga dia bawa sarung tangan kan gitu kan. Tapi itu kalau dia pakai sarung tangan turun dari mobil itu jelas dia itu telak bahwa itu direncanakan untuk hari itu ya merencanakannya. Tetapi kalau di dalam rangka perencanaan yang unsur pidana yang dijabarkan 340 ini, perencanaan bukannya itu saja. Perencanaan itu adalah ngomongnya dia di Saguling, dia nyuruh nembak, kemudian suruh berangkat sama-sama, kemudian si Eliezer suruh ke sana, kemudian suruh nembak ataupun cuman woi tembak ataupun cuman saya nggak hajar, itu masuk perencanaan itu gitu. Jadi tanpa harus pakai sarung tangan pun dia itu sudah merencanakan. Wong itu kesitunya juga, apalagi ketika CCTV-nya itu ketahuan bahwa itu masih hidup kan mau dihilangkan. Jadi udah jelas itu Pak Sambo tuh merencanakan, dan bahkan dulu merencanakan setelah menembak itu akan menghilangkan jejaknya. Kira-kira begitulah yang terjadi. Jadi sarung tangan itu bagi saya nggak penting lah diperdebatkan terlalu dalam gitu.
Akankah kemudian ini kan tadi dikatakan dan juga didakwakan begitu ya pembunuhan berencana terhadap Ya, Brigadir J begitu. Nah, akankah mereka ini tetap ingin membuktikan bahwa ini bukanlah pembunuhan berencana begitu? Lantaran kalau kita lihat hukumannya jauh lebih berat begitu ya Pak ya? ya memang ya kan begini ya. 340 itu kan sangat berat sekali. Kalau 338 itu kan ringan, apa nggak begitu berat ya, karena apa spontan gitu. Misalkan yang namanya 338 itu misalkan begini loh Bu ya. Itu terjadi misalkan itu Pak Sambo itu dengar begitu langsung dor ditembak itu sih itu. Itu namanya 338 tanpa direncanakan karena begitu dia marah langsung dia action gitu kan. Tapi kan itu cuma antara dia marah itu kemudian dia melakukan perbuatan membunuh menghilangkan nyawa itu kan ada jeda waktu berapa jam itu gitu loh, dan kemudian ada berapa rangkaian yang dilakukan, antara lain dia manggil anggotanya nanya kamu berani nembak apa tidak, kemudian apa tuh kemudian si Eliezer ini dan sebagainya, itu rencana rangkainya itu bukan hanya sepotong situ aja. Dan inilah yang kelihatannya memang salah satu jalan yang bagi si tersangka ya, dia paling mengejar supaya dibikin 338 itu kan. Nah itu tadi makanya pembelanya juga ngotot kan, itu nggak pakai glove itu berarti dia bisa menghilangkan unsur perencanaannya kan kayak gitu. Tapi bagi saya sepanjang ini sidang ini sudah clear kok dari dulu bahwa itu pembunuhan memang direncanakan gitu. Tinggal hakim aja nanti mau menyerap nggak itu bahwa selama 4 jam itu peristiwa selama 4 jam itu yang isinya adalah rekayasa daripada Pak Sambo untuk mengajak anak buahnya untuk mengeksekusi, dan kemudian rekayasa dari Pak Sambo untuk menghilangkan jejaknya itu bisa dianggap sebagai bukti yang kuat enggak untuk Pak Hakim itu. Saya kira itu kuncinya di situ untuk bahwa apakah Pak Sambo itu nanti terbebas dari 340 apa 338. Kalau bagi saya sih ya sangat kuat sekali itu untuk 340 walaupun ya tidak jelas motifnya ya. Bagi saya motif itu mau apapun silakan Ibu Putri itu mau berdosa atau apa nggak penting. Tapi karena yang bikin Pak Sambo marah itu adalah karena itu dilecehkan gitu kan. Walaupun pelecehan itu cuma cerita doang itu nggak beda dengan pengaruhnya pada Pak Sambo untuk menimbulkan niat itu gitu. Oke. Jadi saya kira itu apa untuk menentukan kemungkinan bahwa Pak Sambo itu lepas daripada 340 atau 38. Pak Arianto, kalau kita lihat ini kan menarik sekali ya tiga terdakwa begitu menjadi saksi untuk masing-masing pihak begitu ya. Akankah ada kemungkinan ini juga menjadi saksi Verdi Sambo dan juga Putri Chandrawati? Artinya Putri Chandrawati, Kuat Ma'ruf, kemudian Baradae dan juga Ricky Rizal menjadi saksi silang satu sama lain. Ini adakah kemungkinan seperti itu, Pak? Ya kalau hakim ini dari konfrontasi 3 saksi ini masih terjadi suatu silang pendapat ataupun ketidaksesuaian, pasti dia nanti akan dia lakukan ya seperti ini lagi antara Cendrawati, dan menurut saya memang harus itu ya kalau untuk menentukan yang motif yang ada di Jakarta di Magelang itu ya, itu mestinya dikonfrontasi itu antara Ibu Putri sama pembantunya yang perempuan itu dulu tuh yang dianggap katanya bohong itu, Iya. kemudian dengan Richard, dengan yang masih hidup lah Kuat itu dikonfrontir untuk menentukan motif yang di sana ya, dan maupun juga untuk menentukan apa yang dilakukan oleh Ibu Putri ketika pulang dari Magelang dan melaporkan pada suaminya, dan sampai juga ketika terjadi di Duren 3 dan dia mendengar penembakan itu. Mestinya itu nanti juga dikonfrontir juga nanti akhirnya kalau gitu, kalau masih Pak Hakim belum menemukan bukti-bukti yang ada kesesuaian ataupun kesaksian yang ada kesesuaian satu sama lain gitu. Lantas Pak, bagaimana kemudian cara hakim ini untuk melihat begitu ataupun menilai keterangan tersebut bohong atau tidak ketika silang pendapat terjadi begitu? Misalnya katakanlah Baradae mengatakan hal A begitu, namun Kuat Ma'ruf mengatakan hal B. Mereka tetap berpendapat pada keterangan mereka tersebut. Bagaimana kemudian cara hakim menilai keterangan tersebut bohong ataupun tidaknya? Hakim ya, ini kan yang paling utama itu adalah dia bagaimana rekaman yang terjadi ketika pelecehan di Magelang, atau rekaman yang terjadi ketika di Saguling, ataupun rekaman yang terjadi di Duren 3 gitu ya. Ada tiga TKP ini yang mesti digali oleh hakim ini. Dia mencari itu karena di tiga tempat ini kurang ada rekaman CCTV-nya, maka dia akan menggali dari kesaksian para saksi. Nah, kesaksian para saksi itu nanti akan disinkronkan satu sama lain.
kalau tidak sinkron, hakim juga tidak hanya pada saksi doang kan, dia juga ada ahli forensik nanti yang menentukan. Seperti tadi mayat misalkan, mayatnya Yosua itu mati gini, itu jadi dia matinya itu karena apa? 3 tembakan dan 1 tembakan dari kepala. Dan tembakan itu dari kepala pasti dia apa tuh dead pas tertelungkup dan ditembak ke lantai karena ada bekasnya di lantai. Itu sudah terpikir oleh Pak Hakim dari keterangan ahli forensik. Nah, dari situ nanti akan kita ini kan aja. Dari forensik kan akan mengatakan nanti itu harus sekian tembakan gitu. Nah, nanti kalau ditanyakan pada si Fuad ngomong wah saya nggak dengar, nah, itu berarti dia bohong. Udah dianggap itu pasti bohong kan, wong dia ada di situ Oke. kok nggak dengar tembakan. Jadi intinya gitu, hakim itu untuk menguji kebohongan apa tidak, di samping mengadu satu sama lain ada kesesuaian apa tidak, tapi juga dia membandingkan dengan apa data-data yang tidak bisa terbantahkan. Nah, itu dari keterangan forensik, dari keterangan kedokteran, dari keterangan apa balistik dan sebagainya itu untuk menentukan mana saksi yang dianggap paling benar di dalam itu dan nanti hakim akan menyimpulkan oh ini kejadiannya begini berarti ini kira-kira porsi daripada Baradae itu segini, porsi Regi segini, porsi Fuad segini, porsi Bu Putri segini, gitu kira-kira kurang lebih begitu. Baik, Pak Arianto, kita masih akan melanjutkan dialog kita, namun harus jeda terlebih dahulu dan pemirsa usai jeda kami masih akan kembali, tetaplah di Breaking News TV One.